Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 13. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah berperanan bagi bangsa, yang di dalam konteks kita adalah bangsa Indonesia. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan. Selanjutnya, mari kita renungkan keadaan bangsanya Yesaya di masa Yesaya. Ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam, secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa bangsanya Yesaya di masa Yesaya hidup adalah bangsa yang najis bibir. Bangsa yang najis bibir ini ditafsirkan sebagai bangsa yang orang-orangnya suka memberontak, sombong, egois, mementingkan diri sendiri, serta membanggakan dan bermegah atas hasil kerja mereka sendiri. Bangsa yang hidupnya tidak memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Bangsa yang hidupnya seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pada saat itu Tuhan tidak berkenan atas bangsanya Yesaya. Bangsa yang adalah bangsa pilihan Tuhan itu. Bangsa Israel, bangsa Yehuda. Sebagaimana secara tersirat dinyatakan oleh firman Tuhan di ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Rumah itu pun penuh dengan asap, secara tersirat menunjukkan ketidakberkenanan Tuhan atas bangsa pilihannya sendiri itu, yang diekspresikan oleh Tuhan dengan Tuhan memenuhi bait Allahnya, memenuhi rumah Tuhan dengan asap sebagaimana dilihat oleh Yesaya. Rumah itu pun penuhlah dengan asap ditafsirkan sebagai Tuhan menjatuhkan penghakimannya atas para imam di bait suci yang berada di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan itu. Penghakiman Tuhan ini digenapi dengan masuknya para prajurit Babel ke bait suci Allah, membantai para imam dan membawa pulang bejana-bejana suci dari tempat kudus, perabotan bait suci, serta barang-barang emas dan perak ke Babylon. Beberapa tahun setelah penglihatan Yesaya ini, Tuhan menggunakan bangsa Asyur untuk menghancurkan bangsa Israel, yaitu 10 suku di tanah Samaria, dan menghancurkan tanah dari 10 suku di tanah Samaria itu. Dan Tuhan menggunakan bangsa Babel untuk menghancurkan bangsa Yehuda, yaitu 2 suku di tanah Yehuda, dan membakar kota Yerusalem serta merampok bait suci mereka dari semua harta benda mereka. Demikianlah Tuhan tidak berkenan atas bangsa pilihannya sendiri di masa itu, di masa Yesaya itu.
Di dalam keadaan bangsanya Yesaya yang seperti itulah Tuhan memanggil Yesaya. Tuhan memanggil hamba-Nya yang dipercaya oleh Tuhan itu. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan di ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Tuhan memanggil, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya, hamba Tuhan itu. Atas karya Roh Kudus Tuhan di dalam diri Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Firman Tuhan di Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa panggilan Tuhan terhadap Yesaya ini, yang atas karya dari Roh Kudus Tuhan di dalam Yesaya dihidupi oleh Yesaya. Meskipun Yesaya terutama berbicara kepada Yehuda, yaitu 2 suku di Yerusalem, namun apa yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Yesaya ini berlaku pula untuk Israel, yaitu 10 suku di Samaria. Karena baik Yehuda maupun Israel pada masa itu berada dalam kondisi rohani rusak yang sama. Adapun panggilan Tuhan terhadap Yesaya adalah sebagaimana di ayat 9 dan ayat 10. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita akan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, untuk dihidupi oleh hamba-Nya Yesaya ini sebagai panggilan Tuhan terhadap Yesaya, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan, untuk dihidupi oleh hamba-Nya Yesaya. Sebagaimana penafsiran yang ada adalah untuk Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa pilihan Tuhan yang sedang hidup tidak berkenan bagi Tuhan itu. Firman Tuhan di Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam panggilan Tuhan terhadap hamba-Nya Yesaya ini, interaksi yang terjadi antara Yesaya dengan Tuhan sebagaimana di Yesaya 6 ini menunjukkan Tuhan tengah menyatakan kemuliaan-Nya kepada hamba-Nya ini, termasuk pada saat Tuhan secara tersirat menyatakan kepada hamba-Nya ini akan berapa lama panggilan Tuhan kepada Yesaya ini, yang ditafsirkan pula sebagai sampai berapa lama
Bangsa pilihan Tuhan ini tidak berkenan bagi Tuhan akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan ini terhadap Tuhan. Firman Tuhan di ayat 11 dan ayat 12. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sampai berapa lamanya panggilan Tuhan terhadap hambanya Yesaya ini, yang ditafsirkan pula sebagai sampai berapa lama bangsa pilihan Tuhan ini tidak berkenan bagi Tuhan akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan ini terhadap Tuhan. Tuhan menyatakan sampai seselesainya Tuhan berkarya di dalam kehidupan umat Tuhan. Sampai seselesainya Tuhan berkarya di dalam kehidupan hambanya Yesaya. Sampai seselesainya Tuhan berkarya di dalam kehidupan bangsa pilihannya. Bangsa Israel, bangsa Yehuda. Khususnya di dalam Tuhan berkarya di dalam kehidupan hambanya Yesaya. Tuhan memanggil Yesaya, dan Tuhanlah yang akan berkarya. Tuhanlah yang berkarya melalui hambanya ini, melalui Yesaya ini, demi Tuhan memenuhi panggilan Tuhan itu. Dan lamanya Tuhan berkarya adalah sampai tujuan Tuhan tercapai. Baik tujuan Tuhan atas hambanya Yesaya, maupun tujuan Tuhan atas umatnya, bangsa pilihan Tuhan itu. Di dalam konteks ini, kita mengetahui secara tersirat bahwa bukan Yesayalah yang menentukan sampai berapa lama. Bukan Yesayalah yang sedang berkarya di dalam kehidupan umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan itu. Bukan Yesaya yang mengosongkan kota-kota dan negeri itu. Bukan Yesaya yang menyingkirkan manusia jauh-jauh dari kota-kota dan negeri itu. Tuhanlah yang memegang kontrol, Tuhanlah yang memegang kendali sampai berapa lama. Dan Tuhan menunjukkan kontrol, menunjukkan kendali ini terhadap hambanya Yesaya, terhadap umatnya, bangsa pilihan Tuhan itu, bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu, adalah Tuhan sedang memuliakan diri Tuhan, adalah kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah peranan Yesaya bagi bangsanya, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, bangsa Yehuda di zamannya Yesaya. Yesaya berperan sebagai, di dalam tanda kutip, penghubung antara bangsanya dengan Tuhan. Yang mana sebagai, di dalam tanda kutip, penghubung ini, peran utama Yesaya adalah menyuarakan firman
Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin-poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama adalah di dalam Yesaya berperanan bagi bangsanya, yang mana peran Yesaya bagi bangsanya adalah di dalam konteks nas kita, panggilan Tuhan terhadap Yesaya. Tuhan mengizinkan Yesaya, Tuhan mengarahkan Yesaya, Tuhan membimbing Yesaya untuk memulai perannya ini dari diri Yesaya sendiri. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan di ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Pernyataan celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, ditafsirkan sebagai Yesaya dibimbing oleh Tuhan untuk mengakui akan dosa-dosa diri Yesaya sendiri. Termasuk di dalam dosa-dosa diri Yesaya sendiri ini adalah kehidupan pribadi Yesaya yang tidak lepas dari dosa-dosa. Termasuk juga hubungan Yesaya dengan lingkungan di negerinya, di bangsanya, tempat Yesaya hidup, yang dari pengakuan akan dosa-dosa ini, Tuhan membimbing Yesaya menuju ke pertobatan. Ayat 5 ini pula lah, khususnya pada anak kalimat, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam, yang secara tersirat ditafsirkan sebagai Yesaya bertobat. Hanya mereka yang rendah hati, mereka yang dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan, yang dibimbing oleh Tuhan untuk mengakui dosa-dosa mereka, untuk bertobat atas dosa-dosa mereka, yang dapat mengalami hadirat Tuhan, yang dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Yesaya memulai peranannya bagi bangsanya dengan Yesaya mengakui dosa-dosanya, yang dilanjutkan dengan Yesaya bertobat atas dosa-dosanya, yang mana Yesaya mengakui dosa-dosanya dan Yesaya bertobat atas dosa-dosanya adalah atas bimbingan Tuhan, atau lebih tepatnya adalah atas karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan di dalam diri Yesaya. Lebih jauh mengenai karya Roh Kudus Tuhan di dalam diri umat Tuhan, dalam bentuk umat Tuhan mengakui dosa-dosanya, dilanjutkan dengan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan pertobatan. Saya persilahkan kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan akan karya Tuhan di dalam kehidupan umatnya, sebagaimana di video-video YouTube yang ada di channel YouTube ISM-MBC, sebagaimana yang dapat kita lihat bersama di layar di hadapan kita ini. Di bagian terakhir
dari renungan kita kali ini. Poin penutup selanjutnya yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah dalam peranannya bagi bangsanya, yaitu sebagai di dalam tanda kutip penghubung antara orang-orang di bangsanya dengan Tuhan, yang mana di dalam tanda kutip penghubung ini adalah panggilan Tuhan terhadap Yesaya. Yesaya menghidupi firman Tuhan hari lepas hari, sebagaimana secara tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan di ayat 8, khususnya pada jawaban Yesaya atas panggilan Tuhan, yaitu ini aku, utuslah aku, yang mana pernyataan Yesaya ini adalah salah satu perwujudan dari Yesaya menghidupi firman Tuhan, khususnya firman Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, yang di hari-hari ini firman Tuhan kepada umatnya untuk hal yang sedang kita renungkan ini, yaitu peranan dari umat Tuhan bagi bangsanya. Salah satu nas firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh umatnya sebagai peran dari umatnya bagi bangsa dari umatnya itu adalah firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7, di mana secara tersurat dan tersirat firman Tuhan di ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki kita, umat Tuhan yang sejati, yang di hari-hari ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, untuk umat Tuhan, untuk kita semua takluk kepada pemerintah yang resmi, untuk kita semua berbuat apa yang baik, apa yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bangsa dan negara kita, untuk kita membayar pajak, untuk kita membayar cukai, untuk kita hormat kepada mereka yang berhak menerima hormat kita, termasuk para pejabat di negara kita ini, para pegawai pemerintahan di negara kita ini, para wakil rakyat di negara kita ini, dan masih banyak lagi mereka yang ditempatkan oleh Tuhan di posisi tertentu di negara kita ini, yang berhak menerima hormat dari kita, hormat dari umat Tuhan. Dan sebagaimana yang terjadi di poin penutup pertama tadi, apa yang terjadi di poin penutup terakhir dari renungan kita ini, seluruh tindakan umat Tuhan yang adalah umat Tuhan menghidupi firman Tuhan sebagai peranan umat Tuhan bagi bangsanya. Semua ini adalah karya Tuhan, karya Roh Kudus Tuhan di dalam
kehidupan umat Tuhan, karya Roh Kudus Tuhan di dalam diri umat Tuhan yang dapat kita simak di dalam video-video YouTube di channel ISMMBC sebagaimana yang saya sampaikan untuk poin penutup pertama tadi, merenungkan dengan seksama nas kita kali ini lengkap dengan ayat-ayat pendukungnya. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Di dalam konteks bangsa dan negara kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang sebagaimana kita ketahui di usianya yang sekarang ini, di masa-masa ini menghadapi banyak tantangan, maka peranan kita, umat Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sudah lahir baru bagi bangsa Indonesia tercinta ini, yaitu sebagaimana yang sudah kita renungkan dari nas kita kali ini, termasuk kita semua berdoa dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita kemauan dan kelakuan agar kita dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan untuk setiap hari mengakui dosa-dosa kita, yang dilanjutkan dengan setiap hari kita bertobat atas dosa-dosa kita kepada Tuhan, yang mana ini adalah karya dari Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kita, termasuk kita setiap hari berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan dan perlakuan untuk setiap hari menghidupi firman Tuhan, yang di dalam konteks tema renungan kita kali ini termasuk firman Tuhan yang membimbing kita untuk tunduk kepada pemerintahan yang resmi, melakukan tindakan-tindakan yang baik yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membayar pajak dan membayar cukai kepada pihak-pihak yang berwenang, hormat kepada mereka yang berhak menerima hormat, termasuk pejabat negara, pegawai negara, wakil rakyat di negara kita tercinta Indonesia ini. Demikianlah peranan kita, pengikut Kristus yang sudah lahir baru bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama ini, lengkap dengan penerapan ini, maka bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama ini akan semakin makmur, semakin sejahtera, semakin disayang oleh Tuhan. Dan di atas semua itu, Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya,
di hadapan kita, saya tayangkan channel video YouTube ISM MBC untuk membantu kita untuk merenungkan nas-nas firman Tuhan. Sehubungan dengan nas firman Tuhan yang kita renungkan kali ini, saya persilahkan kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC ini. Terima kasih.